Ya, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar hari ini? Bu Sulis harap semua tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran TIK. Minggu lalu Bu Sulis sudah memberi tugas untuk membuat soal latihan. Hari ini Bu Sulis akan menjelaskan tentang modifikasi tampilan presentasi. Silakan disimak supaya bisa dipelajari dan dipraktekkan dengan baik. Yang harus kita lakukan pastinya adalah membuka program Microsoft PowerPoint ya. Melalui tombol Start, boleh melalui All Program, atau juga bisa langsung melalui menu yang ada di tombol Start. Ya, kita klik sampai muncul tampilan seperti ini. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 49. Kita akan belajar bagaimana mengatur tampilan slide. Yang pertama ada tampilan slide sorter ya. Aturan ini ada di tab view. Ya, di kiri atas ada beberapa tampilan slide yang bisa kita gunakan. Ada normal slide seperti ini, kemudian slide sorter. Nah, slide sorter itu tampilannya kecil-kecil. Misalnya ada beberapa slide ditambahkan di sini ya. Contoh ada 3 slide Bu Sulis buat. Nah, kalau kita klik slide sorter, nah begini tampilannya ada tiga-tiganya kecil-kecil. Selanjutnya ada note page. Nah, tampilannya seperti ini. Di atas ada slide-nya, di bawah ada catatannya. Kemudian ada reading view. Nah, begini ya. Jadi satu layar penuh ditampilkan. Selain itu, kita bisa menggunakan tombol-tombol yang ada di pojok kanan bawah. Ada sama ya, normal, kemudian slide sorter, reading view, dan slide show kalau yang di bawah. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengatur desain slide. Jadi kalau desain berarti kita masuk ke tab desain. Ya, sebentar. Tab desain. Nah, yang pertama kita pelajari tentang page setup. Kita klik yang kiri atas ya. Ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama ada slide size 4. Nah, keterangannya bisa kalian baca di halaman 50 ya, anak-anak. Kemudian ada width, ada height ya, ada height, kemudian ada juga number of slide. Jadi number of slide ini adalah penomoran slide-nya. Kalau dari nomor 1, maka yang di sebelah kiri akan ganti nomor 1. Kalau misalnya diganti menjadi nomor 5, coba di OK. Nah, di sini juga akan ganti dari mulai nomor 5 ya. Kemudian ada pengaturan orientation atau posisi slide, portrait dan landscape. Nah, kemudian juga di bawahnya note page-nya juga sama portrait dan landscape. Nah, selanjutnya kita akan ke themes ya. Mana itu themes? Nah, itu yang ditunjukkan Bu Sulis itu yang disebut themes atau tema. Nah, kita klik. Nah, di sini disediakan berbagai macam tema yang bisa kita gunakan. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja salah satu tema. Nah, maka slide kita akan langsung berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, selain tema-tema yang disediakan, kita juga bisa menggunakan tema dari media yang lain. Nah, sebentar contoh ya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kalau tidak ada yang serak, nah bisa pakai di situ ya. Ada 3 pilihan, enable content update from office.com. Kemudian ada browse for themes dan juga ada save current theme. Nanti keterangannya bisa dibaca di halaman 50 ya. Ya, nah selain mengatur tema, kita juga bisa mengatur beberapa hal yang lain. Ya, kalau ini masih tema, kita bisa pilih-pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada color, anak-anak di sebelah kanan. Color ini adalah kombinasi warna yang bisa kita gunakan, sudah disediakan di sana. Bisa kita pilih salah satu kombinasi warna, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Ya, coba Bu Sulis pilihkan slide yang lebih mudah untuk dilihat ya, sebentar. Nah, contoh yang ini. Nah, kita pilih saja, maka warnanya akan berubah sesuai dengan kombinasinya. Kemudian ada font. Nah, ini font apa font? Iya, huruf. Kita bisa merubah hurufnya di sini, juga sudah ada kombinasinya.
Nah, contoh seperti ini. Kemudian ada efek. Nah, ini adalah semacam efek keluar masuknya slide ya. Nah, di sini belum terlihat. Nanti bisa kalian coba sendiri di rumah. Kalau diberi slide itu nanti jadinya seperti apa ya? Nah, begitu ya. Ya, baik. Selanjutnya kita menuju ke pengaturan background. Nah, ada di sebelahnya background. Ada beberapa background yang disediakan. Nah, kalau misalnya masih ingin yang lain, kalian juga bisa menggunakan format background. Nah, di sini ada namanya fill. Solid fill. Solid fill itu pemilihan warna. Nah, seperti ini. Klik warnanya maka dia akan berubah. Kemudian gradient fill. Nah, di sini bisa kalian pilih warnanya kemudian digradasi ya, digradasi. Jadi ada yang transparan ya kalau gradasi ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada picture or texture fill. Nah, tekstur ini bisa kalian pilih teksturnya salah satu. Kemudian kalau mau pakai gambar bisa kalian klik file, kalian pilih gambarnya salah satu, kemudian di insert. Nah, jadinya begitu. Kalau clip art juga bisa, pilih clip artnya, tinggal di oke, jadi selesai. Begitu ya. Itu untuk background. Iya, baik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyisipkan objek dalam slide. Nah, untuk menyisipkan sebuah objek, kita pasti akan menuju ke tab Insert. Ada beberapa macam objek yang bisa kita sisipkan. Ya, mulai dari text box. Nah, ini ada text box. Kita klik, kemudian kita klik di slide, maka secara otomatis text box-nya sudah bisa kita gunakan. Tinggal kita ketik saja. Nama tempat untuk mengetiknya disebut placeholder, ya. Text box ini bisa kita sesuaikan juga pengaturannya. Misalnya pengaturan tentang posisi teks. Nah, kita bisa pilih posisinya mulai dari rata kanan, kiri, dan sebagainya. Kemudian posisi teksnya ya, maksudnya bisa diputar-putar. Nah, text direction itu ya. Nah, seperti itu. Ada beberapa pilihan. Kemudian kita juga bisa mengatur fill atau warna kotaknya. Nah, bisa kita pilih warnanya di sini. Kita juga bisa pilih quick style. Nah, quick style ini beberapa formatnya sudah disediakan. Tinggal kita klik saja sesuai keinginan kita. Kemudian ada outline ya, garisnya. Bisa kita pilih warnanya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga efeknya. Kita bisa memberikan shadow, bisa memberikan glow. Nanti bisa kalian coba sendiri di rumah ya untuk membuat presentasi yang lebih menarik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyisipkan word art. Apa itu word art ya? Word art itu adalah huruf-huruf indah yang bisa kita gunakan untuk membuat slide menjadi lebih menarik ya. Nah, kita klik insert, kemudian ada di situ word art, kita pilih salah satu stylenya, langsung kita ketik. Nah, kemudian word art ini juga bisa kita atur, kita sesuaikan dari kotaknya ini ya. Ini ada beberapa pilihan kotak dan juga warnanya. Kemudian outline-nya sama, warna garis seperti tadi. Kemudian ada shape effect ya, seperti tadi sama seperti text box tadi. Kemudian menyesuaikan teksnya, kita bisa pilih warna teksnya. Kita seleksi dulu teks yang akan kita ubah pengaturannya. Jadi kita seleksi dulu ya, seperti ini. Nah, baru kita rubah sesuai dengan pengaturan yang kita inginkan. Nah, ya. Mulai dari jenisnya, kemudian ada juga warnanya, bisa juga kita rubah outline-nya atau garisnya, dan efeknya juga seperti yang text box tadi juga. Nah, seperti itu ya. Ini ada beberapa pilihan efek-efek yang bisa kalian gunakan.
Ya, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyisipkan gambar atau picture. Sama langkahnya, kita menuju ke tab insert, kemudian kita pilih picture. Nah, kita pilih gambarnya. Kalian harus tahu ya letak gambarnya di mana. Tinggal kita klik, kemudian diklik insert, maka akan tampil gambar yang tadi sudah kita pilih ke dalam slide kita. Untuk pengaturan gambar ini kalian bisa baca keterangan-keterangannya ada di halaman 55 dan 56. Silakan dibaca dan kemudian boleh dicoba sendiri. Oke? Selain 3 hal yang sudah kita pelajari tadi, kita juga bisa menyisipkan bentuk atau shape. Sama, kita klik insert, kemudian kita klik shape. Nah, ini ada beberapa bentuk yang bisa kalian gunakan. Kita pilih salah satu, drag and drop. Nah, selesai. Jadi, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk mengatur shape, kita gunakan format atau tab format yang paling kanan. Di sini kita bisa mengubah warna, ya, sama. Tombol-tombolnya banyak yang sama ya, anak-anak. Kegunaannya sama. Shape fill, shape outline, sama ya. Fill berarti warna, outline berarti garis dan seterusnya, efek dan seterusnya. Untuk pengaturan yang lain, kalian bisa lihat di buku halaman 57 sampai dengan halaman 59. Di sana sudah dijelaskan banyak sekali. Silakan dibaca dengan seksama dan juga dicoba sendiri supaya lebih mengerti dan lebih jelas. Ya, ada satu hal yang ingin Bu Sulis jelaskan di halaman 58, ada tombol group. Nah, tombol group untuk apa? Untuk menggabungkan beberapa shape menjadi satu. Ya. Contoh, di sini Bu Sulis akan menambahkan satu shape lagi. Ya, sama, kita klik insert, kita pilih shape yang akan ditambahkan. Nah, seperti ini contohnya. Ada 2 shape. Ya. Kemudian shape ini akan kita gabungkan. Caranya bagaimana? Kita seleksi dulu shape yang akan kita gabungkan. Bisa kita klik satu shape, tekan shift, kemudian klik lagi shape yang kedua. Atau juga bisa menggunakan tombol select di home ya. Paling kanan ada select. Nah, bisa kita drag and drop. Seperti itu akan terseleksi dua-duanya. Kemudian kita ke format, ada group. Nah, di sini ya, tinggal kita klik saja grupnya, maka 2 gambar tadi sudah menjadi satu. Nah, bagaimana untuk memisahkannya? Kita klik lagi group, kemudian pakai ungroup. Nah, ungroup berarti sudah terpisah lagi. Nah, kalau menggabungkan lagi bagaimana? Sama, diseleksi lagi seperti tadi. Seleksi dulu gambarnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kliknya tidak yang grup lagi, pakai regroup. Nah, itu berarti mengelompokkan menjadi satu lagi dari yang tadi sudah pernah dilakukan. Nah, di sini kita juga bisa mengatur posisi shape-nya melalui align. Nah, di sini ada align left, align center, dan seterusnya. Bisa kalian coba sendiri nanti, oke? Kemudian kita lihat halaman 59 ya anak-anak, tentang bagaimana mengatur posisi gambar atau shape ya. Ya, baik. Yang pertama ada send backward. Nah, di sini letaknya ya. Ada bring forward, ada send backward. Kita lihat, kita klik yang send backward ada 2 pilihan. Ada send backward dan juga ada send to back. Nah, bedanya apa? Silakan kalian coba sendiri supaya lebih mengerti dan lebih jelas, ya. Selanjutnya ada bring forward. Nah, kalau ini ke depan, kalau backward ke belakang, kalau forward ke depan. Ada 2 pilihan juga. Ya, nanti bisa kalian coba juga. Ya, semakin sering mencoba pasti kalian akan semakin mahir. Ya, baik anak-anak, materi hari ini Bu Sulis cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa belajar dengan baik.
Ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Baik, selamat pagi anak-anak. Tuhan memberkati.